Ahlan wa sahlan Labuan Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bita'allum wa arsala lita'alimil anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil asqiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati yakni Bapak KUA Kecamatan Bila Hulu, ya insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi. Juga Ketua MUI Bila Hulu, ya insyaallah mudah-mudahan sehat berkah. Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, juga Bapak BKM Masjid Jami' Nurul Iman. Alhamdulillah. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga cerdik pandai yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, ya insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang penting udah dipakai di sini, kita lanjut lagi ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena di siang jelang sore kita berkumpul silaturahim dalam rangka safari dakwah Bumi Melayu 6 Tablik Akbar, sekaligus juga tadi sudah pengukuhan ya Bun ya untuk pengurus Yasin Akbar setelah Covid. Alhamdulillah kembali aktif lagi. Saya ucapkan selamat, insyaallah mudah-mudahan senantiasa berkah, maju, jaya, cori-cori, cuke-cuke, semakin hari semakin oke, boleh curia, boleh kanggena, insyaallah Yasin Akbar semakin bercahaya dan akhlaknya mempesona, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, iya, ibu, iya. Kalau satu, dua, ya Bun ya. Ibu, ibu. Oh Masya Allah, semangat. Kuenya ada aman ya Bu ya. Kita tes bapaknya. Bapak, ya Allah Pak, bentar lagi mau Piala Dunia ya Pak ya. Bapak. Kayaknya nggak kelihatan ciluk. Alhamdulillah, Masya Allah. Yuk sama-sama kita kuatkan niat kita. 3 niat kita. Yang pertama adalah thalabul ilmi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang mudah baginya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, ibu, semangat nuntut ilmu ya Bun ya. Kalau siang gini biasanya enaknya ngapain? Jujur banget tidur katanya, ya Allah. Ini jangan sampai di sini angin sepoi-sepoi langsung jider, ngaji nyender. Habis itu jidur, ngaji tidur. Gitu ya. Jangan ya, karena bajunya udah putih-putih. Ini udah pulang umroh apa mau berangkat Bunda? Ya, Masya Allah. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas, tapi seragam baru udah pada lunas. Udah ya. Udah lama katanya lunas. Alhamdulillah. Yang kedua niat kita yakni silaturahim. Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin dimudahkan urusannya, panjang umurnya dalam taat, kemudian rizkinya berlimpah, maka jalinlah silaturahim. Alhamdulillah. Saya jauh datang dari Jakarta Bunda. Ya, ini adalah hari yang ke-9. Besok kembali ke Jakarta.
Masya Allah, saya kira perjalanannya hanya sebentar. Ternyata Masya Allah. Dari Pekanbaru, ya, kemudian lanjut naik kendaraan darat, yakni mobil bersama tim AR Management. Kemudian 7 jam Bapak Haji, Masya Allah. Makan opor anget-anget, lumayan gempor banget. Makan tape di rumah Mpo Odah, lumayan capek dah. Tapi Masya Allah setelah hadir melihat antusias, ya Allah, dalam hal kita berdakwah, buah pepaya di atas kayu jati, rasa bahagia dalam hati. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati berkahi kita semuanya dengan wasilah silaturahim. Yang ketiga, yuk sama-sama kita kuatkan niat kita untuk semangat berbagi. Karena saya hadir berkah dari wasilah AR Management, ya, yang alhamdulillah kita sudah safari dakwah sampai ke Tembilahan, kemudian ke Duri, kemudian juga Lubuk Linggau, ya, bahkan sampai ke Batam. Jadi misi visinya bagus sekali, membangun 1000 rumah tahfiz se-Sumatera. Padahal saya dari Jakarta, tapi Allah qadarullah yang mempertemukan dengan AR Management, yang insya Allah mudah-mudahan ini juga jadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau dipikir Jakarta, ini programnya membangun 1000 rumah tahfiz se-Sumatera. Loh, saya dari Jakarta, kenapa harus bantu Sumatera? Kan bahasa begitu ya, Bu ya. Jaka sembung lelen karet, nggak nyambung pret. Tapi alhamdulillah, inilah kita kebersamaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling sama-sama membantu tolong menolong dalam kebaikan, ketakwaan, bukan dalam keburukan dan kemaksiatan. Insya Allah. Ibu. Masya Allah, semangat semuanya. Alhamdulillah. Bunda, ini ada adik-adiknya, kenapa? Karena pengen lihat boneka kayaknya. Nanti di akhir ada boneka ya Bun ya. Ibu yang mau lihat atau anaknya? Ibu yang ngidam juga pengen lihat ya Bu ya. Yang lagi hamil diusap perutnya, takutnya nanti ada yang sama apa mulutnya sama seperti boneka gitu. Makanya ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Insya Allah ya. Tapi sekarang kita mau bahas tema. Jadi insya Allah nanti pulang bawa oleh-oleh. Mudah-mudahan ilmu yang amat sangat sedikit ini ayahanda, insya Allah mudah-mudahan berkah. Berkah artinya ziyadatul khair, ziyadatul manfaat, tambah kebaikan dan tambah kemanfaatan. Insya Allah. Saya hadir juga di Islam itu indah. Bunda kalau tahu silahkan semangatnya. Jamaah. Wah, Masya Allah ya. Ini udah kayak mau demo ini. Jawa. Oh, Jawa. Alhamdulillah tangannya dua-duanya ke depan. Alhamdulillah. Begitu siap ya Bunda ya. Jawa. Oh, Jawa. Alhamdulillah. Yang pakai cincin gelang nggak mau turun gitu ya. Utang udah pada lunas belum Bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Insya Allah mudah-mudahan berkah. Insya Allah. Bunda, tema kita tentang mutiara ibadah wanita solihah. Saya membawa buku dan juga ada baju. Untuk apa? Karena Masya Allah, biasanya kalau untuk sama-sama kita mensupport, itu ada rewardnya. Tapi sahabat Rasulullah tidak. Ketika Rasulullah mengajukan siapa di sini yang ingin bersedekah, maka langsung tunjuk tangan. Itulah sahabat Rasulullah. Jadi orientasinya, rewardnya langsung dari Allah, syurganya Allah. Tapi kadang kita ingin ada oleh-oleh yang dibawa, ada hadiah yang dibawa. Saya bawa baju nanti yang ingin bergabung, yang ingin bersama-sama menjadi keluarganya Allah di muka bumi ini, yang berinteraksi dengan Quran, yang senantiasa memperhatikan Al-Quran, terlebih membuat program-program tentang Quran. Bismillah, nanti dapat baju dan buku. Insya Allah. Saya teringat Bunda ketika saya di Hafiz Indonesia bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi Masya Allah beliau konsen sekali ayahanda dalam membangun kecintaan terhadap Quran. Almarhum Syekh Ali Jabir mengatakan, Kak Lulu dakwah dengan Quran. Karena memang apapun yuk sama-sama menghadirkan semangat cinta kepada Quran. Syekh, kalau Syekh ini dakwahnya dalam hal apa? Jadi saya ini Kak Lulu menghadirkan Quran Braille namanya. Jadi ada yang tidak bisa melihat tulisan Al-Quran, ya benar. Kemudian ingin baca, ingin menghafal, tapi tidak bisa, gelap semuanya.
Karena tunanetra tidak bisa melihat. Ibu bisa melihat? Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi ada yang tidak bisa melihat dan ingin sekali bisa baca, menghafal Quran. Alhamdulillah, Masya Allah, gerakan Quran Braille itu menghadirkan Al-Quran, kemudian yang timbul Qurannya. Masya Allah. Dan itu lumayan harganya. Dan Masya Allah, dengan satu provinsi ke provinsi lain, safari dakwah, Allahu Akbar, jadi bersinergi. Alhamdulillah. Begitupun program kami, khususnya yatim, duafa, gratis. Karena sudah terbangun 10 rumah tahfiz. Dan itu sistemnya seperti pesantren. Ya insya Allah sesuai hadis Rasulullah, ana wakafilul yatim fil jannah hakaza. Aku dan yang senantiasa memperhatikan anak yatim nanti di surga seperti ini. Ya, Masya Allah. Jadi tengahnya dan telunjuknya senantiasa bersamaan. Begitulah nanti dengan Rasulullah di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu. Bapak, ya Allah Pak, makan silakan makan ya Pak ya. Ini ada apa namanya tim banser kita ini ya? Apa tuh? Nobar tuh, oh ngopi bareng. Oh kirain nobar nonton bareng. Ngopi bareng. Bang, ngopi kamu bang, ngopi gitu ya. Insya Allah, ya Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan manggut tanda setuju. Cemungut untuk maju. Insya Allah, semangat tadi. Saya kira nanti abri dari mana ini hijau-hijau. Ya Allah, ternyata ngopi bareng. Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita membahas tentang mutiara ibadah wanita salihah. Buku saya temanya banyak, ada subtemanya Bunda ya. Jadi ini saya bahas satu tema, yang lainnya silahkan nanti dibawa pulang saja untuk dibaca. Karena zaman sekarang untuk buku itu jarang Bunda. Yang banyak dipegang HP ayahanda. Makanya saya punya yayasan, itu harus digalangkan program literasi. Jadi gimana caranya di kelas ada sudut yang namanya sudut buku atau bacaan atau reading corner ya. Anak-anak harus baca. Sekarang sulit Bunda, anak-anak bangun tidur yang dipegang, mau tidur, ke rumah neneknya, lagi makan, masuk toilet. Itu HP-nya dari siapa sih Bu? Dari ibunya. Duitnya dari siapa? Salahin bapaknya tuh. Anak 5, HP 5, anak 6, HP 6, ya Allah tajir amat gitu, Masya Allah. Sedangkan apa efeknya ketika candu terhadap HP? Kalau candu terhadap HP, maka punya jiwa apatis. Apa itu apatis? Gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat. Dengar azan, entar yang penting main HP. Deh, bantuin mama, entar main HP. Itu entar aja bodoh amat. Naudzubillah min dzalik. Sebelum mulai kita beristighfar dulu, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mendapatkan ilmu yang amat sangat sedikit, jadi ilmu yang barokah. Sedikit tapi mudah diamalkan, ini ilmu yang barokah insya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah minas. Sekali lagi Bunda Salihah, astaghfirullah. Semoga senantiasa Allah mengampuni segala khilaf kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah kita hadir di sini semarak banyak sekali ayahanda. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa marak ya, semarak meriah ketika diadakan acara seperti ini insya Allah. Karena ini taman-taman surga. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa sih mutiara ibadah wanita salihah? 2. Pertama yakni ikhlas. Kedua istiqomah. Apa itu ikhlas? Khulsul lil kain. Tidak ada dua milik. Yang pemiliknya hanyalah Allah. Ibu, bapak. Ya Allah ya Kak. Artinya apa ikhlas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menerima amal ibadah kita kecuali murni niat kita karena Allah. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku hanyalah untuk Allah. Jadi mohon maaf Bunda, ketika orang yang ikhlas itu harapannya bukan kepada manusia ditaruh, tapi cukup kepada Allah. Ada tetangga saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Langsung buang muka. Ibu kira-kira habis dari situ sakit hati nggak Bu? Sakitnya di mana? Di mana-mana katanya. Malamnya ibu bilang besok ada pengajian, semua orang saya kasih berkat kecuali ibu yang tadi. Itu namanya dendam nyiblorong. Nggak boleh begitu. Kita ikhlas karena Allah, nggak ada tuh harapan kepada manusia. Ikhlas karena Allah. Ini Masya Allah tadi sudah pengukuhan ya, para pengurus. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa jaga keikhlasannya. Insya Allah. Bismillah, apa yang harus saya persembahkan yang terbaik, saya harus lakukan untuk umat. Insya Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Yakni mutiara ibadah istiqomah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai sedikit tapi terus menerus. Insya Allah. Ini ada namanya ngopi bareng. Alhamdulillah. Yuk sama-sama gimana caranya nih biar makmur Masjid Jami' Nurul Iman. Apa yang harus kita buat programnya tuh? Masya Allah. Istiqomah. Kita buat aja program nih namanya Yasin Akbar. Ada juga mungkin pengajian yang nantinya tadarus walaupun hanya sedikit tapi tiap hari dibiasakan tuh lebih baik, lebih bagus kita ngaji paling satu ain, satu halaman, tapi tiap hari lebih Allah cintai daripada khataman 30 juz tapi hanya selama Ramadan. Lebih baik sholat duha 2 rakaat setiap hari istiqomah daripada 12 rakaat setahun sekali. Makan kue cucur anget-anget hancur banget. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah mudah-mudahan mutiara ibadah ini kita jaga. Insya Allah. Ibu. Semangat Masya Allah. Itu sendalnya nggak pada dipegang Bu. Bentar pulang takutnya ada yang hilang. Nggak, insya Allah ya. Aman ya Bu ya. Jangan pergi pakai sendal jepit, pulangnya sepatu kulit. Memang yang bagus aja. Jangan, nggak boleh. Ya. Insya Allah. Bapak. Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita jaga. Insya Allah mudah-mudahan amal ibadah kita Allah terima. Pahalanya nanti Masya Allah memudahkan kita untuk masuk dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi mohon maaf, ini ada 6 noda. 6 noda yang membuat amal ibadah kita, pahala kita hancur, luntur. Ya insya Allah mudah-mudahan senantiasa makan semangka dibelah-belah. Maka waspadalah. Sing gitu ya. Insya Allah. Ulama mengatakan irbit suyudaka bihibadil wasiqati famanil hamakati antasida ghazalatan. Kalau ada binatang buruan diikat pakai tali, begitupun ilmu diikat dengan apa? Bil kitabah. Makanya Bunda kalau taklim seperti ini, ada pengajian tablik akbar, bikin catatan, ada tulisan, bawa buku, bawa pena biar nggak lupa. Saya penjelasannya sistematis, ada 6 poin, nanti insya Allah mudah-mudahan dibawa pulang nggak lupa diamalkan dengan mudah. Insya Allah. Ibu, apa nih temanya nih? Mutiara ibadah wanita solehah. Ada 2 apa tadi? Ikhlas dan juga istiqomah. Jaga amal kita. Jangan sampai ada noda yang membuat hancur amal ibadah kita. Pahalanya luntur. Apa sih noda tersebut? 6. Tuh, bawa pulang. Apa yang pertama? Istighalu bi'uyubil khalqi. Apa tuh? Sibuk terhadap aib orang lain. Ibu. Saya mau tanya jujur, tiada dusta di antara kita. Udah pernah dipanggil Allah belum? Ya Allah belum, memang kira kita udah meninggal. Emang kira kita udah mati. Panggilan Allah Bunda ada 3. Pertama panggilan sholat. Kalau Allah panggil Allahu Akbar. Panggilan Allah tuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Panggilan Allah, mari salat. Falah itu artinya meraih kemenangan.
keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Tuh, Masya Allah. Ya, insya Allah. Yang kedua, panggilan haji umroh. Ibu ada yang udah berangkat umroh? Ada. Pengen lagi ya Bu ya? Makanya kalau kita ngelihat Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Masya Allah. Yang ketiga baru tadi Ibu yang bilang belum. Panggilan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Ajal datang enggak bisa dimundurin, enggak bisa dimajuin. Bu, mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk terhadap aib orang lain, ini noda yang pertama, makanya tunjuk diri kita. Bu, saya kasih tiket umroh, ya Bu ya, buat yang tunjuk tangan. Siap ya Bu ya? Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Oh nggak ada. Ikan sepat, ikan patin, kalau gitu mohon maaf lahir batin. Berarti nggak ada yang dapat. Bu, semua punya salah. Kullu bani Adam khata, setiap keturunan Adam pasti punya salah. Tapi ada sebaik-baiknya yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Bu, taubat. Umur udah berapa umur? Sweet 17, Masya Allah. Tua-tua keladi. Makin tua bukan makin jadi, tapi makin berbudi. Insya Allah. Makin tunduk kepada Allah. Insya Allah. Tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung bahagia orang yang nunjuk dirinya dalam urusan aib daripada nunjuk orang lain. Ibu mohon maaf, wanita itu rentan banget sama yang namanya gosip. Jangan Ibu ya. Bu, tahu nggak Bu, tetangga sebelah Ibu kenapa pulangnya malam mulu? Nggak boleh, saya ngaji. Kemarin habis dengerin ceramah di Masjid Jami Nurul Iman. Saya nggak mau, nggak boleh. Nggak, saya nggak mau. Bu, ini beritanya Ibu doang yang tahu. Emang kenapa sih dia? Ada yang begitu. Jangan, nggak boleh ya Bu ya. Makan ketan anget-anget kebangetan banget. Daun saga, daun talas, nggak gitu juga keles. Jangan ya Bu ya. Insya Allah tuh jaga tuh. Yang pertama dodanya istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk terhadap aib orang lain. Sekarang yang kedua nih. Hati-hati nih yang kedua nih. Apa itu? Qaswatul qalbi. Keras hati. Kenapa sih hati bisa keras? Karena merasa dirinya paling benar, paling baik, paling bagus, paling cerdas, sehingga di sanalah muncul sifat kesombongan. Hatinya menjadi keras. Na'udzubillah min dzalik. Allah tunjukkan orang-orang yang hadir, ini hatinya yang lembut nih. Bapak hatinya lembut. Kenapa? Karena mau dinasehati. Karena dalam Al-Quran jelas, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling nasihat, menasehati dalam kebenaran, kemudian menetapi kesabaran. Berarti yang hadir di sini insya Allah mudah-mudahan senantiasa jaga kelembutan hatinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, yuk jangan sampai ada sifat sombong dalam diri kita. Iblis itu paling lama ibadahnya, paling lama sujudnya. Tapi kenapa bisa dikeluarkan dari surga? Karena sifat sombong. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Allah tidak suka sifat sombong sehingga dikeluarkan dari surga. Mohon maaf, dalam hadis Rasulullah punya sedikit saja sebesar biji sawi sifat sombong, maka diharamkan baginya masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ya Bu ya. Jangan. Makanya punya jiwa kita tenang, insya Allah, lembut hati kita. Yang kedua. Yang ketiga, banyak banget sih Bu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan waspada. Yang ketiga, ubud dunia. Cinta dunia terlalu berlebih-lebihan. Ibu, tujuan kita nggak cuma dunia, tapi juga sukses akhirat. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami, sukses, bahagiakan kami, sejahterakan kami enggak cuma dunia, tapi juga sampai ke surga, terjauh dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Sahabat Rasulullah tajirnya melintir ayahanda. Masya Allah. Utsman bin Affan, Masya Allah. Tapi mohon maaf, ketika dapat harta, dapat bisa sukses dalam bidang bisnis, mohon maaf, hartanya tidak masuk ke dalam hati, tapi cukup di tangan, sehingga mudah untuk berbagi. Insya Allah. Bu, ibu-ibu, ibu nih yang ada penyebabnya untuk suksesnya ayahanda. Makanya Bunda bersyukur, doain suami-suami kita mudah-mudahan mendapatkan rizki yang halalan thayyibah. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya bersama Ustadz Danu ayahanda. Jadi ketika Ustadz Danu ini senang sekali untuk mengobati ya kalau yang sakit dari segi akhlaknya. Ustadz, ini saya kenapa suka pusing-pusing, sakit perut Ustadz, kemudian juga kaki saya suka sakit, pegel-pegel Ustadz. Minta maaf sama suami, minta maaf sama mertua, begitu jawabannya. Bersyukur sama suami apa yang diberikan, alhamdulillah. Ibu juga bersyukur sama suami, kalau misalnya suami kita ngasih sebulan 30 juta, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Oh, ramai banget ini. Qanaah, apa yang diberikan syukuri, insya Allah. Karena mohon maaf Bunda, ketenangan hadir di jiwa-jiwa Bunda semuanya. Biasanya dari ocehan Bunda, kemudian ayah Anda jadi berpikir, wah kira-kira jalannya mau seperti apa nih? Yang singkat tapi dapat banyak, atau yang berkah tapi sedikit? Insya Allah. Pak, Ibu biasanya manggil suami apa? Ayang Embet. Ya. Honey bunny sweetie baby. Ada yang bebek, ya Bu ya. Alhamdulillah. Pak, ini gimana sih Pak? Tetangga itu mau ada acara Pak. Pengen dong Pak. Kan tadi kemarin alhamdulillah saya udah dapat bajunya. Pengen banget punya gelang keroncong dari sini sampai sini. Ya, boleh Pak, beliin Pak. Ya Allah, sampai begitu Bu. Maksa, nggak boleh. Tapi suami kadang suka lihat ibu, ya Allah, kok malamnya begini pengen sesuatu sampai ngigo. Gelang. Suami tidur sebelah kita jadi serem, ya Allah ini kenapa? Ya udah kalau gitu, Bu ya insya Allah Bapak beliin ya. Katanya gajiannya sebulan lagi. Udah insya Allah ntar seminggu, pokoknya terima gelangnya. Alhamdulillah. Nyampe seminggu bener dikasih gelang. Padahal istrinya pengen banget gelangnya gelang keroncong katanya gitu kan ya. Ntar kalau misalnya ada yang nyasar jalannya, keroncong dari sini sampai sini, disonong. Masya Allah. Kemudian dikasih bener sama suaminya, dikadoin. Mama, ayang beb, ini ya, ini persembahan dari ayah, insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Alhamdulillah. Makan bakso sambil sweet-sweet, ya Allah, ayah so sweet. Dibuka, bismillah. Ketika dibuka, astagfirullahaladzim, sambil nangis. Hamdalah kalau dikasih hadiah. Ya Allah, pengennya kan gelangnya gelang emas, keroncong, kenapa dikasih gelang karet? Ibu bersyukur nggak kalau kayak gitu? Bersyukur nggak kalau kayak gitu? Enggak lagi katanya, ya Allah. Ucapkan alhamdulillah, insya Allah. Artinya apa? Hubbud dunia. Silahkan cinta pada dunia, tapi tidak boleh berlebihan. Bahkan dunia kita jadikan tidak masuk dalam hati, tapi cukup di tangan untuk mudah berbagi. Insya Allah. Tenang ya Bun ya. Boleh Bunda dalam urusan dunia biar tenang lihatnya ke bawah. Urusan ibadah lihatnya ke atas, itu baru tenang. Insya Allah. Karena manusia pengen dunia nggak akan selesai. Sampai kapan? Hatta zurtumun, sampai masuk dalam liang kubur. Baru tuh diam. Coba bandingin aja deh baju ibu sama baju ayah Anda. Ya, banyakan siapa? Kerudungnya banyakan siapa? Masya Allah. Sepatunya banyakan siapa? Merah, kuning, hijau, di langit. Tapi heran kalau jalan ke pasar pengen lagi gitu ya. Makanya ada doa masuk pasar.
Ayahanda mohon maaf lahir batin ya. Kalau misalnya ajak bunda ke pasar atau menemani bunda ke pasar, tolong digenggam tangannya dengan erat. Ya. Kata bundanya bilang, Masya Allah, suamiku bebek, romantis banget. Makan bakso sambil sweet-sweet, so sweet. Padahal dalam hati ayah anda mengatakan, iya, biar nggak gentayangan kemana-mana. Ibu kan begitu. Kebutuhan beda sama keinginan. Butuhnya kerudung warna putih, keinginannya merah, kuning, hijau, biru, ungu. Masya Allah kebanyakan. Ya Allah, makan ketan, anget-anget kebangetan banget. Ya, cukup. Jangan sampai dunia ingin berlebihan. Cukup kita cari kebutuhan saja, tapi keinginan kalau dipenuhi nggak akan selesai sampai masuk ke dalam liang kubur. Na'udzubillah min dzalik. Tuh, nodanya hubbud dunia. Kemudian apalagi sekarang yang keberapa, Bu? Yang keempat. Qillatul haya, sedikit rasa malu. Al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Fa idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau enggak punya rasa malu silakan berbuat sekehendak hatimu. Bu, punya rasa malu ya, Bu ya. Bicara yang baik ya. Beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik kalau nggak bisa diam, kata Rasulullah. Qul khairan aw liyasmut, bicara keluar kata-kata yang baik kalau nggak bisa diam. Begitupun dengan perbuatan kita. Bahkan mohon maaf, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Kita punya standar, Bunda, ya, paling minimal muslim. Karena seorang muslim yang menyelamatkan muslim lain baik dari lisannya dan tangannya, insya Allah. Ibu, jangan sampai anak-anak kita itu biasanya tuh ada TikTok dia goyang padahal pakai kerudung. Ya, dia mudah untuk senantiasa mohon maaf ya mengumbar auratnya. Kita jaga, kita bilangin anak-anak kita, apalagi kalau sudah balik, maka mohon maaf Bunda ya harus dijaga auratnya, insya Allah. Kemudian yang keberapa sekarang? Kelima. Apa yang kelima? Hati-hati Bunda, tulul amal. Ini noda yakni tul, artinya yakni panjang. Amal bukan amalun. Kalau amalun amal, tapi ini adalah amalun. Artinya apa? Pakai alif, yakni angan-angan atau impian. Panjang angan-angan. Maksudnya apa? Ibu biasa menunda kebaikan, biasa menunda ibadah. Hati-hati ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu pintu rumah siapa itu, Bu? Panjang amat itu ya. Bu, ada pengajian Bu di Masjid Jami Nurul Iman. Ya Allah, mohon maaf ya, saya nggak bisa ikut karena saya lagi jadi MC. MC apaan? Ngomong cucu. Bu, ayo Bu kita ngaji Bu. Datang lagi. Bu, ngaji Bu, besok ada lagi di Masjid Jami Nurul Iman Yasin Akbar. Aduh, mohon maaf ya. Gimana dong? Gimana ya? Suami saya lagi sakit. Ibu ngaji yuk Bu yuk. Mohon maaf ya, saya nggak bisa. Soalnya banyak banget tugas nih di dapur. Kayak begitu. Jadi diajak ngaji minta maaf mulu kayak lebaran, ada kayak begitu. Ibu yang misalnya suruh ngajak, Bu ajak lagi sana. Nggak mau makan pisang kepok anget-anget, saya kapok banget gitu. Akhirnya kita nyerah, jangan nyerah. Karena kita yang mengajak da'iyah, yang mengajak ya, yang memberikan hidayah Allah. Kita ngajak terus saja kita ajak. Artinya apa? Mohon maaf Bunda, ini jadi introspeksi buat kita. Jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan. Karena kita nggak tahu besok masih ada nggak kita di dunia ini. Karena ajal itu datang tiba-tiba, datangnya mendadak. Ibu, ini pentingnya istiqomah. Ulama mengatakan orang akan wafat dalam keadaan yang biasa dia lakukan. Kalau biasa baik, maka baik. Biasa buruk, maka buruk. Biasa ngetrek. Ya Allah. Ada yang biasa ngaji, maka Allah wafatkan dalam keadaan ngaji. Saya kecil dulu ya, Masya Allah. Lihat ibu saya suka diajak ke Majelis Ta'lim Asy-Syafi'iyah. Punyanya Ustazah Almarhumah Hajjah Susi Alawiyah, pendiri BKMT. Masya Allah ya. Ketika saya lihat pengurusnya ya baru sebulan atau 2 bulan ya Bun ya, lagi siaran live.
Iya Allah, pengurus salah satunya ada yang baca wa ilahukum ilahu wahid. Saat kalimat itu meninggal dunia. Nikmat. Artinya Allah pilih pilihan yang memang wafatnya dalam keadaan yang baik. Ada yang lagi puasa dalam keadaan berpuasa. Ada yang ba'da sholat Jumat. Habis selesai sholat Jumat, Masya Allah. Ada yang lagi sujud. Ada yang lagi baca Quran. Ada yang lagi setelah ruku, Masya Allah. Nikmat. Jadi wafatnya dalam keadaan yang baik karena pilihan Allah. Apalagi kalau misalnya wafatnya di hari Jumat. Terbebas dari fitnah kubur. Masya Allah. Itu bukan hanya sebatas tidak ada perjuangan, ada perjuangan istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah. Bu, ibu-ibu, ini ada satu cerita. Artinya penting untuk istiqomah dalam kebaikan, ya Bu ya. Ya, jangan sampai kita panjang angan-angan. Ada sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Umi Maktum. Buta matanya, matanya buta, nggak bisa ngelihat. Datang ke rumah Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasul, saya mau bertanya ya Rasul, kata Abdullah bin Umi Maktum. Ya Rasul, saya kalau siang masih ada yang nolongin untuk berangkat ke masjid. Kalau pagi juga masih ya Rasul. Tapi kalau malam, kadang subuh-subuh, ini ya Allah, gimana ya Rasul? Saya suka jatuh, berdarah, terpaduk, kemudian terpleset, berdarah kaki saya, karena nggak ada yang nuntun, nggak ada yang nolongin. Apa kata Rasulullah? Boleh nggak Rasul? Kata Abdullah bin Maktum. Saya dapat keringanan biar nggak berangkat ke masjid kalau malam-malam. Soalnya berangkat sholat isya, saya nggak ada yang nuntun, jatuh, aduh berdarah ya Rasul. Ada nggak keringanan ya Rasul buat saya orang buta? Kata Abdullah bin Umi Maktum. Apa jawaban Rasul? Hal sami'ta azan. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau dengar azan? Dengan ya Rasul berangkat ke masjid. Masya Allah, Rasulullah tegas. Ya, istiqomah insya Allah. Satu hari, ternyata Bunda, mohon maaf, ada yang senantiasa, biasanya Abdullah bin Umi Maktum jatuh, berdarah, sakit. Ini enggak, dituntun, ada yang nuntun. Iya, sholat subuh, sholat isya terutama karena gelap sekali. Dan orang-orang pun juga, ya Allah, tidak banyak seperti ketika waktu zuhur dan asar. Ya, dituntun terus, terima kasih, sampai ke masjid. Satu hari nanya Abdullah bin Maktum, wahai ya gulam, wahai laki-laki ini, saya ingin tahu nama kamu siapa? Kamu ini siapa? Kenapa kamu baik sekali menuntun saya untuk selamat sampai ke masjid? Apa jawaban laki-laki tersebut? Karena Abdullah bin Umi Maktum nggak bisa lihat. Aku adalah iblis, katanya. Kaget Abdullah bin Umi Maktum. Loh, kenapa bisa mengantarkan saya untuk beribadah, salat berjamaah ke masjid? Saya jadi selamat berangkat ke masjid. Jadi selesai salat, kemudian Masya Allah, ini satu keringanan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kamu mendukung saya untuk selamat sampai ke masjid? Kata Abdullah bin Umi Maktum. Apa kata iblis? Wahai Umi Maktum, sesungguhnya ketika engkau berjalan, kemudian jatuh, terluka kakimu, berdarah, Allah mengampuni kesalahanmu, Allah mengampuni dosamu dan mengangkat derajatmu. Masya Allah. Dan aku tidak mau engkau mendapatkan ampunan dari Allah, terus diangkat derajatnya karena senantiasa kau berangkat terluka. Akhirnya aku tuntun engkau sampai selamat ke masjid. Ibu, Masya Allah. Dalam hadis Rasulullah jelas, ada sedikit saja duri yang menimpa kulit kita kemudian berdarah, maka itu akan menjadi pengampunan untuk kita dan diangkat derajat kita. Ajaban li amrin mukmin, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Ketika diberikan nikmat maka bersyukur, ketika diberikan musibah maka bersabar. Ibu, jangan sampai panjang angan-angan kita. Ya, dunia ini bukan tempat istirahat, dunia tempat capek, tempat lelah, tempat letih. Ya, insya Allah. Puasa capek nggak Bu? Capek. Sholat capek nggak Bu? Capek. Bangun di sepertiga malam, Masya Allah.
ya. Tapi kalau niat kita ikhlas karena Allah, lelah tersebut menjadi satu hal yang amat sangat digemari, jadi hobi. Bahkan Rasulullah jadi hobi bangun malamnya. Sampai akhirnya Sayyidatina Aisyah menegur, "Ya Rasul, suamiku engkau sudah dapat tiket surga. Masa ia bangun mulu tiap malam untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud? Ada masa romantisnya kita ya Rasul." Apa kata Rasulullah? "Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Allahu Akbar. Ibu, harus ada jiwa siap untuk capek, untuk lelah, sehingga nantinya lelah, letih kita nikmati dan hadirlah buah keikhlasan istiqomah. Insya Allah. Bu, ayahanda mohon maaf ya, mohon maaf ya, jangan sampai bikin GR bunda ya, karena sebentar lagi ada ujian ya. Jam 2, jam 3 minta bangunin sama bundanya. "Ayang Beb, tolong bangunin jam 2 malam ya. Kalau enggak jam 3 malam." Ibunya sudah Masya Allah GR. "Ya Allah ya, ayah alhamdulillah mau bangun sholat sunnah tahajud. Ya Allah, makasih alhamdulillah. Ya Allah alhamdulillah, makasih suami saya mau bangun sholat sunnah tahajud." "Bukan Bu, mau nonton Piala Dunia." GR namanya sih. Bu, mau nonton Piala Dunia live yang siaran langsung dari mana ya? Qatar, tuh tahu ya. Masya Allah. Pertandingan pertama akan dilaksanakan negara mana itu? Iran sama siapa? Ekuador, tuh tahu nih, Inggris bukan, Iran sama Ekuador. Ibu, jangan bikin GR ya. Nonton bangunin jam 2, jam 3. Emang kenapa? Ya Allah ya, ayah bangun tahajud, bukan Piala Dunia. Insya Allah mudah-mudahan nanti habis Piala Dunia kita bangun tahajud. Sebelumnya tahajud, insya Allah. Bu, jangan panjang angan-angan. Kalau ada kesempatan, raih. Bu, teman kita ada yang sakit Bu, jenguk ibu. Tuh, dari Allah tuh, atas izin Allah nyampe tuh orang untuk ngasih tahu kita teman sakit. "Ayo Bu, berangkat, bismillah." "Bu, ngaji tuh, ayo ngaji, bismillah." "Bu, itu ada tablik akbar, ikut, ayo bismillah." "Bu, ada yasin akbar, ayo bismillah." Tuh, semua atas izin Allah. Maka bismillah, ada kebaikan, maka langsung segerakan. Jangan panjang angan-angan kita. Insya Allah. Ibu yang di bawah pohon ketapang sehat Bu? Alhamdulillah. Anginnya sepoi-sepoi, takutnya jider ngaji nyender. Habis itu jidur ngaji tidur. Sekarang yang keberapa Bunda? Yang terakhir ke-6. Habis ini kita keluarin boneka ya Bun ya. Insya Allah. Yang ke-6, zulmun la yantahi, kezaliman yang tidak ada habisnya. Kita nggak boleh, Bunda mohon maaf ya Bun ya, kita nggak boleh balas zalim orang lain. Biar kalau misalnya kita hati ikhlas, maka serahkan semua kepada Allah. Ada yang zalim kepada saya, ya Allah bicaranya, kita tegur dengan cara yang baik. Kalau masih seperti itu ya, mohon maaf Bunda, serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, tetangga saya, ya Allah saudara saya dibalas dengan kejahatan padahal saya sudah baik, maka zalim. Yang penting, mohon maaf Bunda, kitanya tunjuk diri sendiri, jangan sampai zalim kepada orang lain. Rasulullah ketika berkumpul bersama sahabat mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Kalian tahu nggak sih arti muflis itu apa? Muflis itu apa? Bangkrut. Ada sahabat yang bilang, bangkrut itu orang yang nggak punya duit ya Rasul, yang perniagaannya habis ya Rasul, yang nggak punya kendaraan ya Rasul, kan gitu. Orang kalau misalnya bercandaannya, ente punya fulus nggak? Fulus, duit, uang, Mafil fulus, mampus, nggak ada uang mampus ente, gitu kan ya. Nah, jadi sahabat ada yang mengira, kalau misalnya muflis nih yang paling bangkrut itu nggak punya uang. Ada yang perniagaannya kemudian merosot ekonominya, udah banyak. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Yang paling sejatinya muflis datang di hari kiamat, kemudian dia bawa pahalanya, tapi karena kezalimannya sampai akhirnya pahalanya kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi. Paling bangkrut, habis pahalanya, kemudian dosa orang tersebut ditimpa kepada yang berbuat zalim. Nauzubillah min dzalik. 5 menit lagi, ya dah bentar lagi. Ibu,
dosanya, kesalahannya, kekhilafannya Nabi Adam apa bunda? Apa itu? Memakan buah khuldi, satu doang. Tapi Masya Allah taubatnya taubatan nasuha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Masya Allah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami zalim terhadap diri kami sendiri, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, kesalahan kami, ya Allah. Karena hanya Engkau yang dapat mengampuni. Seandainya Engkau tidak mengampuni, ya Allah, maka kami termasuk orang yang rugi. Bu, terakhir ya Bu ya. Jadi kalau dizalimin serahinnya kepada Allah. Jadi kita tunjuk diri sendiri. Jangan sampai kita zalim terhadap apa yang Allah berikan, termasuk anggota tubuh kita, termasuk jabatan kita yang tadi sudah ya ada pengukuhan tuh jabatan tuh nanti dimintai pertanggungjawaban. Ibu jujur tiada dusta di antara kita. Mata nih lebih sering mana ngelihatnya, Quran apa HP? Oh jujur banget ini ya, HP katanya. Ayahanda mohon maaf, tangan kita lebih nikmat mana megangnya? Kira-kira Al-Quran apa HP? Masya Allah Al-Quran katanya. Bunda jujur kira-kira lebih enak mana kaki kita dipergunakan untuk jalan ke majlis taklim atau ke pasar? Oh kata ayahandanya ke pasar katanya. Yang jawab tuh ya, ayahandanya ke pasar katanya gitu ya. Mohon maaf bunda ya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban telinga kita. Lebih sering mana, yang buruk apa yang baik. Bahkan dalam Islam, hadis Rasulullah dikatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sebagian tanda seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia kalau misalnya dikerjakan silahkan, tapi dia nggak mau yang tidak bermanfaat. Masya Allah sampai sedetail itu. Ya insya Allah mudah-mudahan ini jadi satu muhasabah buat diri kita. Insya Allah. Ibu, nah mudah saya jelasin. Mudah-mudahan ini menjadi oleh-oleh terbaik ya bun ya. Sedikit, amat sangat sedikit ilmu yang diberikan, tapi insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah. Ayahanda mohon maaf lahir dan batin ya. Saya yang fakir ini berbicara di depan atas izin Allah. Insya Allah mudah-mudahan ada tamu dari Balikpapan, kita ketemu di lain kesempatan. Daun salam, daun saga, jangan lupa ayah, salam untuk keluarga. Ya, insya Allah. Terima kasih bunda, sekarang saatnya kita dengarkan cerita dari boneka. Ya Allah nih bocah. Bisa aja ya. Siapa yang mau dengar cerita? Wah anaknya dikit amat bu, mana lagi bu? Kumpul-kumpul depan sini, kumpul depan. Nih, siapa yang mau ketemu boneka? Masya Allah. Ibunya juga ya bu ya. Anak-anaknya mana anak-anaknya? Siapa sini yang mau dengar boneka? Tepuk anak soleh bisa? Bisa nggak? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku anak soleh, yes. Sekarang ibu-ibunya siap ya bu, ibu lebih banyak bu, ya. Tepuk ibu solehah, siap, siap ya bu ya. Tepuk ibu solehah. Tidak gosip, enggak bayar utang, enggak boleh. Ya, jangan sampai malas ya bayar utang ya. Ngutangnya nggak apa-apa kalau ngutang, tapi jangan lupa dibayar. Insya Allah. Itu saja bunda untuk tausiah bunda dan ayahandanya. Kita mau dengar cerita, tapi sebelum itu yuk sama-sama izinkan saya untuk minum sebentar dan juga ambil bonekanya, karena bonekanya ada di bawah. Kalau nggak saya pakai dulu di belakang sini, nggak apa-apa ya bun ya. Tapi kita dengarkan dulu nih dari AR Manajemen bagaimana cara kita bergabung dalam program membangun 1000 rumah tahfiz. Siapkan jiwa kita. Mudah-mudahan kita semuanya bersama-sama saling bersinergi membangun 1000 rumah tahfiz. Bunda, ini bisa kita niatkan untuk orang yang kita sayangi yang sudah wafat. Bisa juga untuk anak-anak agar soleh. Ya, karena dengan bersedekah, Masya Allah, memudahkan segala hajat kita dan barokah dunia dan akhirat. Insya Allah. Di mana aja bunda, kalau sedekah mah di mana aja, kita nggak tahu amal mana yang Allah terima. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Yuk sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustazah Maimunah yang insya Allah saya sambil mempersiapkan boneka, ya, insya Allah.